berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat isya fi jama'atin faka'annama shallal laila nisfa, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah." Siapa saja yang salat isya secara bersama berjamaah, maka dia seolah-olah salat seperdua malam. Dan siapa saja yang salat subuh secara berjamaah, maka dia seolah-olah salat sepanjang malam. Maka ini tentunya merupakan nikmat yang sangat besar. Apalagi ketika kita selesai salat, kemudian kita duduk-duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca tasbih, membaca tahmid, tahlil, atau membaca Al-Qur'an, atau ya ada lihat pengajian seperti ini sampai terbit matahari. Lalu kita sholat 2 rakaat yang disebut dengan istilah sholat isyraq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams kana ajruhu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin." Siapa yang sholat subuh secara berjamaah, lalu dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga matahari terbit, lalu dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala haji dan umrah, tamatin, sempurna. Ya, maka mungkin di antara kita ada yang belum mampu menunaikan ibadah haji. Ya, maka ini amalan yang bisa kita lakukan sehingga senilai pahalanya dengan ibadah haji, bahkan ibadah umrah. Tapi bukan berarti menggugurkan kewajiban ibadah haji dan umrah. Ya, tapi ini hanya motivasi sehingga kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian dari sifat hasad, karena sesungguhnya sifat hasad itu merupakan hal yang akan memakan atau merusak kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Maka ini peringatan dari Nabi SAW tentang bahaya hasad. Karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Fawaid, beliau mengatakan bahwasanya usul khataya kulliha thalath. Pokok dari segala dosa dan maksiat itu ada 3. Ya, pokok dan ya pondasi semua kesalahan atau dosa itu ada 3. Yang pertama kata beliau al-kibr, kesombongan. Dan itulah yang menyebabkan iblis sehingga dikeluarkan dari surga karena kesombongannya. Dia merendahkan Adam alaihissalam, tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongan itu kata para ulama batarul haq, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam batarul haq bahwa tunas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, ini kesombongan. Kemudian yang kedua dari ya pokok segala dosa dan kesalahan adalah al-khirs, keserakahan. Ya, wa huwa alladhi akhraja Adam minal jannah, dan itu juga yang menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga ya, karena keserakahan. Ya, dan ini subhanallah ya sifat yang sangat mengerikan. Ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keserakahan ini sifat yang sangat berbahaya. Iya. Kemudian yang ketiga, dan ini pembahasan kita, kata beliau wal hasad. Yang ketiga dari ya pokok segala dosa dan kesalahan adalah al hasad, iri atau dengki.
Ya, wa huwa alladhi jarra'a ala ibni Adam ala akhi. Sifat hasad ini yang menyebabkan salah satu dari anak Adam membunuh saudaranya. Ya, jadi 3 pokok dosa dan kesalahan. Pertama, kesombongan, itu merupakan dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk, ya, yaitu iblis bermaksiat kepada Allah, ya, disebabkan karena kesombongannya. Yang kedua adalah al-hirs, keserakahan. Itulah yang menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Nabi Adam ketika beliau diciptakan, beliau ditempatkan di surga. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uskun anta wa zawjuka." Ya, tinggallah kamu di surga ini bersama dengan istrimu. Ya, silahkan nikmati semua fasilitas yang ada di dalam surga. Tapi ya, karena ada sifat keserakahan, akhirnya apa? Beliau ya dikeluarkan dari surga. Waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga adalah al-hasad. Inilah yang menyebabkan salah satu dari anak-anak pembunuh ya saudaranya. Apa itu hasad? Disebutkan oleh para ulama bahwa hasad itu adalah karahatul insani ma an'ama Allahu bihi ala ghairi. Ya, seorang membenci nikmat atau seorang tidak senang ketika orang lain mendapatkan nikmat. Ini hasad. Ya, jadi sekedar seorang tidak senang, tidak suka kalau orang mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan, itu sudah hasad. Nah, karena itu para ulama rahimahullah taala mengatakan bahwasanya hasad itu ada beberapa tingkatannya. Pertama, dia tidak senang ketika orang lain mendapatkan kebaikan. Kemudian yang kedua, ya, dia tidak senang ketika orang lain mendapatkan nikmat dan dia ingin nikmat itu pindah kepadanya. Wah, ini lebih parah lagi. Ya, jadi kalau yang pertama sekedar tidak suka, ya, sekedar tidak suka kalau orang mendapatkan nikmat. Yang kedua, dia tidak suka kalau orang dapat nikmat dan sekaligus ya nikmat itu pindah kepadanya. Kemudian yang ketiga, ya, orang yang tidak senang ketika orang lain mendapatkan nikmat dan dia ingin nikmat itu hilang dari orang tersebut. Ya, walaupun dia berpindah kepada dirinya. Ya, jadi dia hanya ingin supaya nikmat itu hilang dari saudaranya. Kemudian juga hasad, tingkatan yang lain. Ada orang yang hasad, ya, nanti orang itu lebih baik dari dirinya baru dia hasad. Ya, jadi kalau dia melihat orang lain itu biasa-biasa saja, maka dia tidak hasad. Tapi kalau dia atau orang itu dapat nikmat, ya, dapat kebaikan atau lebih baik dari dia, nah itu baru dia hasad. Ya, misalnya sama-sama punya jabatan yang sama, ya, tapi karena temannya ini dapat promosi yang lebih ya baik, akhirnya baru dia hasad. Tadinya tidak, ya, tadinya tidak. Nah, kemudian ada juga orang yang hasad, ya, itu menginginkan agar orang itu tetap sama saja seperti keadaannya semula. Dia tidak menginginkan orang lain itu berkembang. Ya, ini juga hasad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu misalnya miskin, ya tetaplah dia miskin. Ya, kalau orang itu tidak punya jabatan, tetaplah dia tidak punya jabatan. Ya, kalau punya jabatan, apa dia hasad. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatan-tingkatan hasad yang disebutkan oleh para ulama. Ya, dan ada hasad yang bagus yang disebut dengan ghibthah. Ya, artinya apa? Dia menginginkan dia mendapatkan nikmat semisal dengan orang lain, tapi dia tidak menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain. Misalnya begini, ya, dia melihat saudaranya rajin ke masjid, nah, maka dia juga ingin, ya, supaya rajin ke masjid. Atau dia lihat saudaranya, ya, rajin berinfak, rajin bersedekah, dia membangun masjid, membangun pondok-pondok pesantren. Namun dia tidak punya uang, ya, dia tidak punya biaya,
Kalau dia mengatakan seandainya saya punya uang seperti saudara saya itu, maka saya akan membangun masjid yang semisal dengan dia, bahkan lebih baik dari ini. Ayat seperti ini tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, kalau dalam masalah ibadah. Ya, karena itu Nabi SAW mengatakan, "Undur ila man huwa ya asfala minkum, wa la tandur ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang-orang yang ada di bawah kalian, dan jangan lihat orang-orang yang ada di atas kalian. Kata para ulama, lihatlah orang-orang yang ada di bawah kalian ini dalam masalah dunia. Ya, kalau kita miskin, lihat yang lebih miskin. Ya, kalau kita sakit, lihat yang lebih sakit. Ya, kalau kita tidak punya apa-apa, lihat orang yang lebih tidak punya apa. Ini dalam masalah dunia. Ya, lihat yang ke bawah. Tapi dalam masalah akhirat, kata para ulama, ya, lihat yang ke atas. Ya, jangan lihat orang-orang yang malas. Kalau dalam masalah akhirat, ya, jangan lihat orang ini dia tak pergi sholat berjamaah, biarlah saya juga tak pergi sholat berjamaah. Ini tak boleh. Ya, maka di dalam akhirat kita diperintah untuk berlomba-lomba. Karena itu ada kaidah di dalam ya fikih dikatakan bahwasanya al-itharu fil qurbi makruh. Mendahulukan orang lain dalam kebaikan itu makruh. Ya, ini banyak yang kita lihat ini contohnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Misalnya begini, ya, ada saf kosong di saf pertama, aja kita biarkan orang dulu. Kita yang terlebih dahulu. Akan biasa kita, ya, seperti kita. Ya, padahal sebenarnya harusnya kita yang terlebih dahulu. Walaupun jangan tarik orang yang di depan baru kita, ya, maju. Ya, tapi kalau misalnya ada yang kosong, maka hendaknya kita yang terlebih dahulu mengisi. Ini dalam masalah akhirat. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lomba kalian dalam kebaikan. Ya, misalnya masuk waktu azan tidak ada muadzin, tetap kita bisa maju azan. Ya, kenapa? Karena muadzin itu sangat besar nilainya, pahalanya di sisi Allah. Ya, dan orang yang bisa imam kemudian kita dipersilakan, tidak perlu kita katakan kita saja. Ya, kita ya kalau memang ya memenuhi syarat, ya kita ya terlebih dahulu maju. Kenapa? Ini kebaikan negeri untuk negeri akhirat. Tapi kalau masalah dunia, kita biarkan saja orang lain, kita saja. Ya, ada pembagian ini, ya, kita saja. Ya, nanti kalau ada saya raci-raci di belakang paling belakang. Nah, itu. Ya, kalau dalam masalah dunia. Tapi kalau masalah akhirat, ya kita pilih raci-raci. Ya, tapi ya tetap kita ya ambil paling besar. Ini kalau masalah akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama terkait dengan bahaya hasad. Ya, jadi kenapa kita dilarang untuk hasad? Karena bahayanya sangat besar. Ya, ada kaidah yang mengatakan begini, bahwa asyai'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisa aw ghaliha. Syariat itu tidak memerintahkan kecuali pada perkara yang kebaikannya murni atau kebaikannya lebih besar. Ini kaidah yang sangat luar biasa. Jadi syariat ini tidak memerintahkan kita sesuatu kecuali kebaikannya murni atau kebaikannya lebih besar. Ya, contoh, ya, mentauhidkan Allah. Ini perintah Allah. Kenapa? Kebaikannya murni. Ya, salat ini Allah perintahkan. Kenapa? Kebaikannya murni. Ya, jihad kenapa diperintahkan? Karena kebaikannya lebih besar. Walaupun mungkin ada hal-hal yang tidak disuka oleh manusia. Ya, kalau jihad di jalan Allah, ya, kalau dia meninggal, ya istrinya menjaga, ya anak-anaknya jadian dia tinggalkan. Itu ya merupakan hal yang mungkin tidak disukai oleh manusia. Tapi ya jihad ini pahalanya jauh lebih besar, kebaikannya jauh lebih besar. Maka Allah perintahkan. Maka asyari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisah aw ghaliha. Syariat tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali kebaikannya murni atau kebaikannya lebih besar. Wala yanha, dan syariat itu tidak melarang illa amma mafsadatuhu khalisah aw ghaliha. Syariat ini tidak melarang dari sesuatu kecuali keburukannya murni atau keburukannya jauh lebih besar.
Misalnya syirik, Allah perintahkan, Allah melarang. Kenapa? Karena kesyirikan ini ya kerusakannya murni, tidak ada kebaikannya. Ya, demikian juga fakir. Kenapa dilarang? Karena keburukannya jauh lebih besar ya daripada kebaikannya. Disebutkan dalam Al-Quran ada kebaikannya, tapi kebaikannya ini masalahnya yaitu tidak ada artinya dibandingkan dengan keburukannya. Makanya Allah melarangnya. Termasuk juga hasad. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari sifat hasad? Karena keburukannya sangat besar. Ya, keburukannya sangat besar. Disebutkan oleh para ulama dari bahaya hasad. Yang pertama adalah karahiyatu ma qaddarallahu anhu. Orang yang hasad itu tidak senang dengan ketetapan Allah. Ya. Jadi orang yang hasad itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah itu tidak senang dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang yang hasad itu kurang keimanannya terhadap takdir. Ya. Kenapa? Ya. Karena segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mendapatkan kebaikan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang lain lebih baik, lebih mendapatkan nikmat dari diri kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu buat apa kita hasad? Lagi pula jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita hasad, ya, ketika kita iri atau dengki terhadap saudara kita, maka ketahuilah bahwa ya iri kita, dengki kita kepada orang lain itu tidak akan menghalangi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan menghalangi, tidak akan mencegah ya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah ditakdirkan kepada orang tersebut. Ya, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Ibnu Abbas, ya, i'lam, ketahui, ya, seandainya seluruh umat itu semuanya berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan memberi manfaat kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah." Jadi walaupun seluruh manusia berkumpul untuk mengangkat kita, ya, memuliakan kita, tapi itu tidak diinginkan oleh Allah, maka itu tidak akan terjadi. Demikian juga sebaliknya, kalau seluruh umat jin dan manusianya berkumpul untuk merendahkan, untuk mencegah nikmat Allah, itu tidak akan terjadi kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, iri kita, hasad kita kepada orang lain itu tidak akan bermanfaat. Ya, tidak akan bermanfaat. Ya, maka ya ini yang harus kita hindari. Kenapa? Karena orang yang hasad itu tidak suka dengan ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahaya yang lain dari sifat hasad disebutkan oleh para ulama bahwa ma yaqau fi qalbil hasid minal hasrati wal jahil wan nar allati ta'kuluhu aklan. Ya. Orang yang hasad itu, ya, di dalam hatinya hanyalah kesedihan, ya, hanyalah penyesalan dan api yang membakar di dalam hatinya. Ya, jadi orang yang hasad itu hatinya selalu panas, ya, dan hatinya juga selalu sedih. Ya, kenapa? Ya. Fakullama ra'a ni'matan minallahi 'ala al-mahsud. Setiap kali dia melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, maka iltamma wa dhaqa sadruhu, maka hatinya itu bergejolak, ya, dan dadanya menjadi sempit. Ini ya, seperti itu kondisi orang yang hasad, orang yang iri, ya. Orang lain beli motor, orang lain beli ya mobil,
Hatinya dia yang bergejolak dan hatinya yang sempit. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Wasara yuraqibu hadzal syakhs. Akhirnya apa? Dia selalu mengawasi orang ini, orang yang dia diri. Ya, kullama an'ama Allahu alaihi bi ni'matin hasinah. Setiap kali orang lain mendapatkan nikmat, dia yang sedih. Ya, dia yang sedih. Nah, dari mana lagi? Ya, masa pekerjaannya cuma itu bisa beli mobil. Ya, akhirnya apa? Dia yang sedih, dia sempit hatinya, dia yang ya. Kemudian waktu mawadaqat alaihi dunia, yang lebih parah, dunia itu terasa sempit baginya. Ya, dunia ini menjadi sempit. Yang begitu luasnya dunia ini, tapi karena ada sifat hasad pada dirinya, pada hatinya, akhirnya apa? Ya, dunia itu menjadi sempit. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, harus kita menyadari dan kita mengetahui bahwasanya ya kelapangan dada itu menyebabkan kita hidup menjadi tenang. Ya, jadi bukan banyaknya harta dan tingginya pangkat jabatan, bukan. Ya, tapi apa? Kelapangan dada. Ya, kalau dada seorang itu lapang, dada seorang itu luas, maka bagaimanapun kondisi ya kehidupannya, dia tetap akan ya senang dan bahagia. Dunia ini akan terasa luas baginya. Walaupun dia tinggal di rumah yang ukurannya sempit, ya, tapi karena dadanya yang lapang, maka tetap akan mengatakan baiti jannah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala tinggal di rumah yang sempit ukurannya, tapi bersamaan dengan itu beliau mengatakan rumahku adalah surgaku. Kenapa? Karena kelapangan dada. Ya, ada kalau orang itu sempit dadanya disebabkan karena hasad, karena iri. Ini walaupun dia tinggal di rumah yang ukurannya besar, ya, tapi tetap saja dia akan setiap hari bersedih. Kenapa? Orang-orang di sekitarnya dapat nikmat, dia bersedih. Orang-orang yang ada di sekitarnya dapat kebaikan, dia yang sempit hatinya. Ya, maka ini bahaya yang sangat besar. Kemudian yang dimuliakan oleh Allah, di antara bahaya hasad, bahwasanya annal hasada yunafi kamal al-iman. Hasad itu meniadakan kesempurnaan iman. Artinya apa? Orang yang hasad itu tidak sempurna keimanannya. Ya, tidak sempurna keimanannya. Kenapa? Karena orang yang sempurna keimanannya itu adalah orang yang cinta ketika orang lain mendapatkan nikmat. Orang yang senang ketika saudaranya dapat kebaikan. Itu orang yang sempurna keimanannya. Makanya Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman dengan sempurna salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Orang yang hasad tidak cinta kepada saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang itu ya senang kalau dia dapat nikmat, maka dia juga harus senang ketika orang lain dapat nikmat. Alhamdulillah, ya. Dia juga merasa senang, bersyukur, ya, kenapa? Ya, saudaranya dapat kebahagiaan. Ya. Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, walazim hada an takraha an tazula ni'matullahi ala akhika, fa idza lam takun takrah an tazula ni'matullahi anka, fa anta lam tuhibba li akhika ma tuhibbu li nafsik, wa huwa yunafi kamal al-iman. Bahwa keharusannya dari hadis yang kita sebutkan tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Keharusannya yaitu ketika seorang itu benci terhadap nikmat yang didapatkan oleh saudaranya, itu artinya dia hasad. Ya, dia hasad. Dan kalau dia hasad, berarti dia tidak menginginkan saudaranya dapat kebaikan sebagaimana dia mendapatkan kebaikan. Ya, harusnya ketika seorang itu mendapatkan nikmat, dia juga merasa senang. Ya, kalau ya orang itu mendapatkan kesedihan, dia mendapatkan musibah, maka dia juga merasakan kesedihan tersebut. Bukankah Nabi SAW bersabda, al-mu'min bil mu'min kabunyan.
Ya, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Ya, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Bukan sebaliknya saling sikut mengikut. Bukan sebaliknya saling jatuh menjatuhkan. Bukan sebaliknya saling rendah merendahkan. Tapi saling menguatkan, saling memperkokoh antara satu dengan yang lainnya. Dan orang yang hasad tidak akan mungkin memiliki yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin dia senang, tidak akan mungkin menguatkan saudaranya, tidak akan mungkin membantu saudaranya. Kenapa dia hasad? Ya, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita dengarkan Pak Adi yang membawakan ya ketika yang protokol beliau mengatakan ada penyakit ya di masa ini ya apa SMS ya, senang melihat orang sedih atau suka melihat orang sedih. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Seharusnya senang melihat orang senang ya, ikut sedih ketika melihat saudaranya ya sedih. Ini jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ketika orang itu hasad, itu artinya kurang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang beriman dengan sempurna, itu dia mencintai saudaranya kalau dia mendapatkan kebaikan. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari bahaya hasad ya, yaitu annal hasada yujibu izdira'a ni'matillahi alaihi. Orang yang hasad itu akan senantiasa meremehkan nikmat Allah yang ada pada dirinya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nikmat yang ada pada diri kita itu sangat banyak. Sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau ingin menghitung nikmat Allah, kau tidak akan mampu menghitungnya. Karena itu ada seorang yang datang kepada ya Yunus bin Ubayd, seorang tabi'in. Ya. Orang ini datang dan mengeluhkan kefakirannya. Ya. Saya ini fakir, saya ini miskin, saya ini pokoknya banyak sekali yang dia keluhkan. Ya, dan memang begitu biasanya manusia. Ya. Suka mengeluh kalau mendapatkan ya kekurangan. Tapi kalau dapat kebaikan dia ya tidak cerita-cerita kepada orang. Ya, kalau dapat kebaikan, nanti hilang kebaikannya baru dia cerita. Ya, karena ada orang tidak ditahu kalau dia punya banyak uang kecuali sudah hilang. Ya, nanti hilang, dia cerita kepada saya hilang uang sekian. Ya, padahal sebelumnya dari tahu. Ya, dari tahu. Nah, ini orang datang kepada Yunus bin Ubayd dan mengatakan saya begini. Maka Yunus bin Ubayd melihat orang itu ya yang yang ciptaannya bagus, ya sempurna. Maka beliau mengatakan, apakah engkau ingin menjual matamu sebanyak ya 1000 dinar? Ya, 1000 dinar berapa? 1 dinar ya, kali sekian rupiah. Ditanya, kamu ingin jual matamu 1000 dinar? Kata orang itu tidak. Ya, bagaimana dengan hidupmu? Kamu ingin jual 1000 dinar? Kata orang itu tidak. Ya, kata ya Yunus bin Ubayd, bagaimana dengan telingamu? Kamu ingin jual 1000 dinar? Kata orang itu tidak. Ditanya semua yang ada pada dirinya saja. Ya, matanya, lehernya, tangannya, kakinya, semua ditanya. Ya, kamu ingin menjual 1000 dinar? Ya, kata orang itu tidak. Kata Yunus bin Ubayd, kalau begitu engkau adalah orang yang sangat kaya. Ya, banyak orang yang tidak punya mata. Ya, atau ada orang yang tidak punya hidung, tidak punya telinga. Tapi kenapa engkau tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Itu yang baru ada pada diri kita. Terus bagaimana dengan di sekitar kita? Ya. Karena itu para ulama mengatakan kalau engkau ingin merasakan betapa besar nikmat Allah pada dirimu, coba pejamkan mata. Berapa nikmat yang engkau tidak bisa lihat? Ya. Baru mata saja yang dipejamkan. Ya. Bagaimana kalau ditutup telinga? Berapa nikmat yang tidak bisa kita nikmati? Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang hasad itu biasanya meremehkan nikmat Allah yang ada pada dirinya. Ya. Kenapa? Dikatakan di sini annal hasid
yara annahu laisa bi nikmah. Karena orang yang hasad itu memandang dirinya dia tidak berada di atas kenikmatan. Ya, padahal sebenarnya dia berada di atas kenikmatan yang sangat besar. Ya, wa anna hadzal maqsud fi nikmatin akbar minhu. Dan dia memandang orang yang diiri itu lebih besar nikmat yang dirasakan daripada dirinya. Ya, sehingga apa? Wa inna idin yahtaqiru nikmatallahi alaihi fala yaqumu bi syukrihi. Ya, sehingga saat itulah dia memandang dirinya tidak ada apa-apanya. Ya, dia melihat orang lain dapat ini, dia hanya menghitung yang ada pada orang lain. Dia tidak melihat ada yang ada pada dirinya. Sehingga apa? Dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia melihat yang ada pada dirinya, maka subhanallah, ya, sebenarnya dia berada di atas nikmat yang sangat besar. Maka dari situlah akan lahir ya kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara sifat manusia, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara sifat manusia yaitu ya mudah melihat kenikmatan yang ada pada orang lain dan merupakan kenikmatan yang ada pada dirinya. Yang kedua, mudah melihat kesalahan yang ada pada orang lain dan sulit melihat kesalahan yang ada pada dirinya. Ini sifat yang sangat berbahaya. Ya, jadi kalau nikmat, ya, dia lihat pada orang lain, tidak ada pada dirinya. Tapi kalau kesalahan, dia lihat juga kepada orang lain, tidak ada pada dirinya. Ya, sehingga apa? Mudah menyalahkan orang, ya, padahal kesalahan yang ada pada dirinya juga sangat banyak, ya, sangat banyak, ya. Tapi kalau nikmat, wah, dia juga itu pada dapat dari mana? Ya, dia tidak merasa memiliki hal tersebut. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara bahaya hasad, bahwa orang yang hasad itu akan merendahkan nikmat Allah yang ada pada dirinya. Kemudian yang terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara bahaya hasad, ya, yaitu annal hasida idza hasada fal ghalibu ay ya'tadi 'ala al-maqsud. Orang yang hasad itu umumnya akan melakukan kezaliman kepada orang lain. Umumnya, ya, akan melakukan tindakan yang berbahaya kepada orang lain. Ya, kenapa? Karena dia ingin seperti dengan orang tersebut, atau bahkan lebih baik daripada orang tersebut. Dan dia ingin agar nikmat yang didapatkan oleh orang lain itu berpindah kepadanya. Maka dari sinilah mungkin ya muncul ya sihir, ya muncul goti dan yang semisalnya. Kenapa? Karena ya dia menginginkan orang lain itu hilang nikmat yang dirasakan. Kemudian nikmat itu berpindah ya kepada dirinya. Maka kesimpulannya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, annal hasada khuluqun dami. Hasad itu merupakan akhlak yang tercela. Ya, akhlak yang buruk, ya. Wa ma'al asafi annahu aktsar ma yujadu bainal ulama'i wa talabatil ilmi wa yujadu bainat tujjar fa yahsudu ba'duhum ba'dha. Ya, akan tetapi bersamaan dengan itu, walaupun hasad ini merupakan akhlak yang tercela, tapi ternyata ini banyak dijumpai di kalangan, kata Syekh Utsaimin, di kalangan para ulama. Ya, kalau para ulama saja ada yang hasad, bagaimana dengan yang bukan ulama? Ya, banyak dijumpai di kalangan para penuntut ilmu. Ya, orang-orang yang belajar agama ini juga mendapatkan atau memiliki sifat hasad. Kalau orang yang mendalami ilmu saja ada sifat hasad pada dirinya, lalu bagaimana orang yang memang jauh dari ilmu agama? Ya, demikian juga kata beliau, wayujadu bainat tujjar. Sifat hasad ini didapati di antara sesama para pedagang. Ya, di antara para pedagang hasad terhadap saudaranya. Ya, misalnya, ya, ada orang yang buka ya usaha, ya, usaha tempat. Tiba-tiba ada saudaranya buka di sampingnya, ya, dengan usaha yang sama.
daripada makanan yang ada di sini, bisa kita tunjukkan, coba kita bisa. Ya, kan saling membangun antara satu dengan yang lainnya. Inilah yang dimaksud oleh Nabi, yashuddu ba'duhum ba'dha. Saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Sama-sama jual ya pakaian. Ya, ada orang cari pakaian, coba ada enggak pakaian yang seperti ini? Oh, tidak ada, coba kita sebelah. Ya, ada kayaknya di sebelah. Ya, ini kan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada di sini, coba kita ke depan, mungkin ada di depan. Ya, tapi kalau rasa ya, Subhanallah. Ya, pembeli saya akan berkurang. Ya, padahal jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kata para ulama, ya, dan ini merupakan keimanan kepada takdir bahwa saya tidak pernah meragukan rezeki saya. Ya, kenapa? Karena kalau memang itu rezeki saya tidak akan mungkin berpindah kepada orang lain. Tidak akan berpindah kepada orang lain. Ya. Dan kalau memang itu bukan rezeki saya, tidak akan mungkin datang kepada saya. Ya, salah satu contoh yang sangat sederhana Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita biasa punya anak kecil atau cucu. Kita lagi makan, enak sekali makan. Ya. Ternyata suapan terakhir. Ya, makanan enak, suapan yang terakhir. Ya. Datang anak kita. Kasih. Apa yang kita lakukan? Ya. Kalau itu bukan nikmat kita, bukan rezeki kita, pasti kita kasih. Ya, padahal itu sudah masuk di mulut itu. Ya, sudah masuk di mulut. Tapi itu bukan rezeki kita. Kita berikan kepada orang yang punya rezeki, itulah anak kita. Ya, maka demikian juga. Ya, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan yang lebih umum, kalau memang bukan milik kita, bukan rezeki kita, maka pasti Allah tidak akan memberikan kepada kita. Ya, kenapa segala sesuatu sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum ya langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa kita sebutkan pada pagi hari ini terkait dengan hasad, demikian juga bahayanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya menghindarkan kita, menjauhkan kita dari sifat yang sangat tercela ini, ya sebagaimana yang disebutkan tadi di awal bahwasanya hasad ini merupakan salah satu sifat yang menyebabkan anak Adam membunuh saudaranya, yang menunjukkan bahaya dari sifat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempererat ya tali persaudaraan kita, ya tali ukhuwah kita, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyatukan hati-hati kita sehingga tidak ada hasad ya di antara kita satu dengan yang lainnya. Ya, dan terakhir Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jemaah dan terkhusus kepada pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan yang di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita di atas kebaikan, mewafatkan kita di atas kebaikan, dan mempertemukan kita di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.